Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Febrianti selaku moderator presentasi bisnis pada pagi hari ini. Yang saya hormati Mbak Nurlela sebagai CEO dari Tawa Mentari, Mas Andi Setioko selaku manajer dari Tawa Mentari, serta yang saya hormati para investor, Mas Zaidan, Mbak Andina, Mas Nurman. Untuk mempersingkat waktu pada pagi hari ini, saya serahkan kepada Mbak Nurlela untuk melakukan presentasi kepada para investor tentang bisnis yang dijalankan sekarang. Kepada Mbak Nurlela, saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, terima kasih kepada Mbak Cika sebagai moderator yang telah mempersilahkan saya, juga kepada para investor yang berkenan hadir pada hari ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai Tawa Mentari, yaitu bisnis passion saya dan partner saya, Andi Setioko. Lanjut. Oke, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai beberapa aspek yang akan dijelaskan. Yang pertama akan menjelaskan tentang pengenalan usaha, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga aspek teknik dan teknologi, yang keempat aspek sumber daya manusia, yang keempat aspek hukum, dan yang terakhir ada aspek keuangan. Lanjut. Oke, yang pertama ada pengenalan usaha. Tawa Mentari merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang fashion yang menjual berbagai produk fashion wanita seperti macam-macam hijab, sweater, rok, dan lain-lain yang akan dijalankan secara online. Nah, yang membedakan Tawa Mentari dengan all shop pada umumnya atau usaha fashion pada umumnya yaitu terletak pada kualitas yang baik dengan harga yang cukup terjangkau serta pada pelayanan yang akan kami berikan. Nah, mengenai harga, karena di sini kami akan memproduksi sendiri, maka kami bisa pastikan bahwasannya kami akan menjual dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, untuk produk Tawa Mentari juga akan dijual melalui marketplace dan sosial media seperti Shopee, Lazada, Facebook, Instagram, dan aplikasi lainnya. Nah, untuk yang berikutnya ada visi dan misi dari perusahaan kami. Yang pertama, untuk visinya menjadi sebuah perusahaan bisnis online shop wanita yang dapat dipercaya dengan kualitas yang baik dan memiliki pelayanan yang cukup memuaskan. Nah, untuk misinya sendiri yaitu menempatkan prioritas pelanggan sebagai prioritas yang paling utama. Dan yang kedua, memberikan produk fashion yang berkualitas. Yang ketiga, memberikan layanan yang bisa memuaskan pelanggan. Dan yang terakhir, memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, untuk tujuan usahanya sendiri, yang pertama, memperoleh hasil keuntungan penjualan, memberikan produk dengan kualitas yang baik tetapi dengan harga yang cukup terjangkau. Dan yang ketiga ada memenuhi kebutuhan para wanita, terutama para millennials di Indonesia. Yang keempat, mempermudah pelanggan dalam berbelanja tanpa harus keluar dari rumah. Dan yang terakhir, menjadi online shop fashion wanita yang selalu memberikan kepuasan bagi setiap pelanggan dengan menjamin kesesuaian produk atau barang yang dibeli dan sesuai dengan apa yang kami promosikan. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Nah, untuk yang pertama ada produk. Nah, untuk produknya sendiri kami akan menjual berbagai fashion wanita, dimulai dari bawahan sampai atasan seperti rok, kaos kaki, ciput, baju, hijab, dan lain sebagainya. Nah, untuk promosinya sendiri karena kami akan menjual online terlebih dahulu, maka kami akan mempromosikan produk kami melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, web, Shopee, dan lain sebagainya. Nah, untuk harganya sendiri kita bisa lihat dari tabel berikut ini. Yang pertama ada baju untuk kisaran harga 40-60. Nah, kita bisa lihat bahwasannya untuk price-nya sendiri sangat terjangkau sekali. Nah, untuk yang terakhir ada place, yaitu tempat. Nah, kami berencana akan membuka usaha ini di Jalan Kumasaat, Cimarang, Pangandaran, Jawa Barat. Nah, menurut kami untuk place-nya sendiri ini cukup strategis karena tempatnya berada di jalanan yang aksesnya gampang sekali terjangkau. Nah, lanjut. Untuk yang selanjutnya ada analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan threats.
Nah, yang pertama, untuk kekuatan dari bisnis saya sendiri, yaitu kualitas yang baik dengan harga yang cukup terjangkau. Yang kedua, produk yang dijual selalu mengikuti tren. Dan yang ketiga, adanya pelanggan yang memuaskan, yang dapat memuaskan pelanggan. Maaf, maksudnya adanya produk yang dapat memuaskan pelanggan. Nah, yang kedua ada kelemahan atau weakness. Yang pertama, adanya perubahan tren fashion yang terlalu cepat. Nah, yang kedua adanya perubahan pada kondisi perekonomian. Yang ketiga itu peluang atau opportunities. Yang pertama, untuk peluangnya sendiri karena menurut saya di Pangandaran belum ada usaha yang sama dengan memproduksi secara sendiri atau memproduksi secara mandiri. Oleh karena itu, kami yakin bahwasannya usaha yang akan kami jalankan memiliki peluang yang cukup besar untuk bisa terus berkembang. Dan yang kedua, untuk peluangnya sendiri, kami akan tetap menjaga kualitas pada setiap produk yang akan kami promosikan. Maka kami yakin akan tetap mampu bertahan walaupun harus bersaing dengan banyak pebisnis lainnya yang sama menjalankan usaha di bidang yang sama. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada ancaman atau threats. Nah, yang pertama, banyaknya pesaing dengan menjual produk yang sejenis yang berusaha untuk menyaingi usaha yang sedang kami jalankan. Dan yang terakhir, ada banyaknya pesaing yang menjual produk dengan model yang lebih up to date. Lanjut. Nah, untuk aspek teknik dan teknologi. Nah, berikut beberapa alat produksi yang akan kami butuhkan. Yang pertama ada mesin jahit, yang kedua ada mesin pemotong kain, yang ketiga ada mesin obras benang, yang yang keempat ada setrika uap, yang kelima ada mesin pelubang kancing dan lain sebagainya. Nah, untuk bahan bakunya sendiri sebenarnya sama saja seperti bahan baku fashion pada umumnya. Yang pertama ada kain, pewarna, benang, dan kancing. Jadi nanti untuk teknologi yang akan kami gunakan tentu akan memakai teknologi atau mesin-mesin yang cukup canggih. Dengan itu kami dapat menghemat waktu untuk proses produksinya dan tentunya kami akan menggunakan teknologi yang bagus dan aman. Oke, lanjut. Nah, untuk aspek SDM-nya sendiri akan dijelaskan oleh Mas Andi. Oke, silakan Mas Andi. Baik, terima kasih Mbak Lela. Saya sebagai manajer di perusahaan toko fashion Taman Tari. Di sini saya akan menjelaskan dari aspek SDM. Yang pertama yaitu pemanfaatan SDM. Usaha ini tentunya akan menyerap tenaga kerja khususnya dalam tim produksi seperti desain, memotong bahan, menjahit, dan packing barang pesanan. Dan juga dibutuhkannya admin yang memproses pesanan serta tim marketing yang bertugas untuk pemasaran. Berikutnya ada perencanaan SDM. Untuk tingkatan pendidikan karyawan dalam bisnis kami ialah minimal lulusan SMA. Di antaranya yang memiliki ahli dalam menjahit serta mempunyai pengalaman dalam bekerja dalam bidang fashion tentunya. Dan kami membutuhkan karyawan yang mempunyai niat dalam bekerja, ikhlas dan terampil, kreatif dan telaten dalam bekerja. Lanjut. Yang selanjutnya aspek hukum. Dalam mendirikan usaha ini ada beberapa aspek hukum yang perlu kami upayakan, yaitu izin mendirikan bangunan atau IMB, yang kedua nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang ketiga surat izin pengusaha atau SIUP, dan surat izin tempat usaha atau SITU, yang berikutnya analisis dampak lingkungan atau AMDAL, dan yang terakhir izin merek. Lanjut. Nah, berikutnya adalah aspek keuangan. Dari tabel ini ada beberapa biaya investasi yang kami butuhkan di awal, seperti pembelian tanah, biaya bangunan, perlengkapan jahit, dan lain sebagainya. Dapat dari tabel di atas bahwasanya bisnis yang kami cantumkan, kami membutuhkan biaya di awal investasi bisnis kami yaitu sebesar 130.536.000 dengan depresiasinya 7.010.286 rupiah. Lanjut. Nah, dari hasil BEP berikut yang sudah kami hitung, jika dilihat dari hasil analisis perhitungan BEP pada bisnis kami, sangatlah layak untuk dijalankan karena tingkat penjualan lebih tinggi dari BEP.
harga dan kapasitas produksinya lebih tinggi daripada BEP unit. Selanjutnya, sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kepada para investor, itulah hasil presentasi dari Mbak Nurlela dan Mas Andi Setioko. Kepada para investor, saya persilakan untuk melakukan tanya jawab kepada Mbak Nurlela dan Mas Andi Setioko. Bisa dimulai dari Mas Zaidan yang memiliki usaha seperti tambang batu bara untuk bisa melakukan investasi di perusahaannya Mbak Nurlela. Kepada Mas Zaidan, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya kepada presentator. Saya akan bertanya terkait realisasinya. Apakah lokasi yang ditetapkan sudah strategis apabila ditinjau dari pangsa pasar daerah tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Zaidan. Kemudian investor kedua, Mbak Andina sebagai CEO Health Router, apakah ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada Mbak Nurlela dan Mas Andi Setioko? Jika ada, dipersilakan dipertanyakan. Pada Mbak Andina, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ada pertanyaan mungkin buat presentatornya. Jadi, apa sih kemungkinan risiko terbesar yang akan diterima oleh perusahaan? Cukup itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Andina. Kemudian pada investor ketiga, Mas Nurman sebagai pendiri perusahaan Wilmar International. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, saya persilakan untuk melakukan tanya jawab kepada Mbak Nurlela dan Mas Andi Setioko. Pada Mas Nurman, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya, mengapa memilih bidang fashion yang notabene sudah merebak luas dan cenderung memiliki banyak kompetitor? Itu saja. Baik, terima kasih kepada para investor yang telah melakukan pertanyaan kepada Mbak Nurlela dan Mas Andi Setioko. Kepada Mbak Nurlela dan Mas Andi Setioko, apakah perlu waktu untuk menjawab atau mau langsung dijawab? Jika butuh waktu, kami persilakan. Jika tidak, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari para investor. Oke, sebelumnya terima kasih kepada para investor yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Oke, yang pertama saya akan menjawab untuk pertanyaan dari saudara Mas Zaidan terlebih dahulu, yaitu dalam realisasinya apakah lokasi yang ditetapkan sudah strategis? Nah, apabila ditinjau dari pangsa pasar daerah tersebut. Oke, untuk jawabannya, menurut kami tempat yang digunakan untuk penjualan fashion kami sudah dinilai sama strategis. Karena apa? Karena menurut kami untuk kultur serta tren pada daerah tersebut, yaitu pada daerah Pangandaran, yang mayoritasnya kalangan muda dan menyukai fashion. Sehingga menurut kami, ketika nanti kami membuka usaha di tempat tersebut, sangat berpotensial sekali. Oke, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh saudara Mas Andi. Oke, silakan Mas Andi. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Mas Nurman, yang mengapa memilih bidang fashion yang notabene sudah merebak luas dan cenderung memiliki banyak kompetitor. Ya, karena menurut kami fashion bukan hanya sekedar kebutuhan primer saja, namun fashion dapat dijadikan kebutuhan yang dapat menyempurnakan penampilan yang menawan dan kekinian, terutama di kalangan para wanita dan para remaja, sehingga mereka disebut sebagai fashionable. Itu aja sih. Oke, untuk yang pertanyaan dari Mbak Andina akan coba saya jawab.
yaitu kemungkinan resiko terbesar dari usaha ini. Nah, mungkin untuk kemungkinan resiko terbesarnya, karena sudah banyaknya startup yang sama dengan perusahaan kami, kemungkinan untuk resiko terbesarnya yaitu adanya pergantian tren yang cukup signifikan atau pergantian tren yang cukup cepat lah ya. Nah, sehingga dengan adanya pergantian tren tersebut dapat mengakibatkan pendapatan kami yang tidak maksimal atau tidak sesuai lah ya. Nah, akan tetapi dengan adanya hal tersebut, kami akan terus berusaha untuk dapat menciptakan tren baru yang sesuai dengan target pasar kami, atau kami akan terus mengikuti tren yang sesuai. Oke, cukup sekian jawabannya. Baik, terima kasih kepada para presentator, Mbak Nurlela dan Mas Andi. Apakah jawaban dari Mbak Nurlela dan menjawab pertanyaan dari Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk mempersingkat waktu pada pagi hari ini, presentasi dari bisnis Mbak Nurlela dan Mas Andi Setioko kita tutup pada pagi hari ini. Jika para investor ingin melakukan investasi kepada perusahaan tersebut, boleh langsung kontak person kepada Mbak Nurlela ataupun Mas Andi selaku CEO dan manajer dari perusahaan Tawa Mentari ini. Itulah presentasi dari Mbak Nurlela dan Mas Andi Setioko. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.